Selamat datang, para pemirsa channel Kisah Inspiratif Senja. Pernahkah Anda membayangkan bahwa hanya dengan sekali mengantar istri Anda ke rumah sakit, sebuah mimpi buruk mengerikan yang tak terbayangkan bisa dimulai? Hari itu, saat menggandeng tangan istri saya memasuki rumah sakit, saya hanya berpikir ini hanyalah pemeriksaan rutin biasa. Namun, sesaat setelah istri saya masuk ke ruang laboratorium untuk tes urin, seorang dokter mendekati saya dan membisikkan sepatah kata yang membuat darah di sekujur tubuh saya seolah membeku. Segera lapor polisi. Mengapa? Apa yang terjadi pada istri saya? Dan kebenaran apa yang tersembunyi di balik kata-kata itu? Kebenaran yang terungkap keesokan harinya membuat semua orang syok luar biasa. Hari itu, cuaca terasa sejuk dengan angin yang berembus pelan, tetapi hati saya terasa berat seolah memikul sebongkah batu besar. Istri saya, Dewi, belakangan ini sering merasa lelah, wajahnya pucat, dan hampir tidak bisa menelan nasi. Setelah terus-menerus saya desak, akhirnya ia mau pergi ke rumah sakit bersama saya. Karena ia masih muda dan pada dasarnya adalah wanita yang baik hati serta rajin, saya hanya menduga ini mungkin karena anemia atau stres. Namun, di satu sudut hati saya, ada kegelisahan yang tak bisa diabaikan. Orang bilang pria itu kuat, tetapi siapa yang tidak akan merasa takut melihat orang yang dicintainya layu dari hari ke hari? Rumah sakit di pagi hari begitu ramai, dan koridor dipenuhi oleh para pasien. Dewi menggenggam tangan saya erat-erat, tangannya dingin sedingin es, dan matanya tampak gelisah sambil memandang sekeliling. Ada aku di sini. Jangan takut, bisik saya untuk menenangkannya. Istri saya mengangguk pelan, bibirnya terkatup rapat saat ia melangkah masuk ke ruang laboratorium. Saya menunggu di luar dengan cemas. Pengeras suara terus memanggil nama-nama pasien, dan bau disinfektan yang menusuk hidung membuat jantung saya berdebar semakin kencang. Saya hanya berharap hasil pemeriksaannya normal, agar kami bisa kembali dengan tenang ke rumah kecil kami di ujung gang itu. Saat saya sedang duduk di kursi, seorang dokter paruh baya berjas putih berjalan keluar. Ia memandang sekeliling sejenak sebelum tatapannya terkunci pada saya. Dokter itu mendekat dan berbisik pelan di telinga saya. Suaranya bergetar, tetapi tegas. Segera lapor polisi. Seketika, saya membeku, tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Sebuah pertanyaan terlontar dari mulut saya, "Apa, Pak? Maksud Bapak polisi? Apa hubungannya dengan istri saya?" Dokter itu melirik koridor dengan cepat, menatap saya sekali lagi dengan tatapan serius, lalu berbalik dan menghilang. Seluruh tubuh saya terguncang, pikiran saya kosong. Saya tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Jantung saya berdetak seperti orang gila, dan keringat dingin mengalir di pelipis. Dalam sekejap, berbagai imajinasi kelam melintas di kepala saya. Istri saya yang lemah lembut dan baik hati, yang seumur hidupnya tidak pernah punya musuh, bagaimana mungkin ia berurusan dengan polisi? Apakah dokter menemukan penyakit serius yang harus dilaporkan ke pihak berwenang? Tetapi, mengapa ia mengatakannya dengan suara yang begitu mendesak? Saya bingung, ingin sekali berlari masuk dan menanyakan apa yang terjadi, tetapi pintu laboratorium tertutup rapat, dan lampu merah di atasnya masih menyala. Saya terpaksa menunggu, dan setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan. Ketika Dewi keluar dari laboratorium, wajahnya masih tampak tenang, dan di tangannya ada sebuah wadah sampel. Saya semakin bingung. Gelombang perasaan yang tak terlukiskan bergejolak di dalam hati saya saat memandangnya. Saya tidak bisa menyampaikan kata-kata dokter tadi kepadanya. Saya takut membuatnya cemas. Saya hanya tersenyum canggung dan berkata, "Capek, ya? Minum dulu, yuk." Dewi menatap saya lekat-lekat, seolah mencoba membaca sesuatu dari sorot mata saya, lalu tersenyum kecil dan mengangguk. Kami terus mengikuti arahan untuk menuju poliklinik spesialis dan menunggu hasilnya. Selama menunggu, saya terus teringat bisikan itu. "Segera lapor polisi." Kalimat itu, seperti sebilah pisau, terpatri dan berulang di benak saya, membuat saya bergidik tanpa sadar. Saya mencoba mencari dokter tadi, tetapi ia sudah lenyap di telan keramaian. Perasaan cemas yang aneh merayap, membuat saya tidak bisa duduk diam. Sesekali saya melirik Dewi. Melihatnya terkadang memegangi dada dan batuk kecil, saya mengepalkan tangan dan berjanji pada diri sendiri. Tenang,
Tunggu sebentar lagi, cari kesempatan untuk bertemu dokter itu lagi dan bertanya lebih detail. Dua pikiran yang saling bertentangan berkecamuk di benak saya. Di satu sisi, saya takut istri saya menderita penyakit mengerikan, dan dokter itu menyarankan polisi untuk menyelidiki sumber atau penyebab penyakitnya. Di sisi lain, muncul kecurigaan bahwa Dewi menyembunyikan sesuatu dari saya. Namun, saya segera menepis pikiran itu. Ia adalah istri yang bijaksana dan baik, tidak pernah sekalipun ia membohongi saya. Setelah hidup bersama lebih dari 10 tahun, saya tahu setiap kebiasaan kecilnya. Mana mungkin ia punya rahasia sebesar itu? Sekitar 1 jam kemudian, kami dipanggil masuk ke ruang dokter kepala poliklinik. Dokter berkacamata itu membolak-balik tumpukan berkas tebal, menatap lurus ke arah saya dengan tatapan tajam, sebelum mengalihkan pandangannya ke Dewi. Ia melontarkan beberapa pertanyaan tentang kebiasaan hidup dan riwayat penyakit. Dewi menjawab perlahan, tatapannya sedikit menghindar. Saya yang duduk di sebelahnya bisa merasakan dengan jelas ketegangan yang menyelimuti udara. Saat itu, dokter tersebut berdeham, seolah hendak mengatakan sesuatu yang penting. Namun, ketika matanya bertemu dengan mata saya, ia berhenti sejenak, lalu merendahkan suaranya. Untuk sementara, Bapak dan Ibu bisa pulang dulu dan menunggu hasil lengkapnya, besok bisa kembali lagi untuk mengambilnya. Ia terdiam sejenak, lalu menatap saya lekat-lekat dengan sorot mata yang penuh peringatan. Saya sadar, bisikan tadi bukanlah sebuah kebetulan. Dalam perjalanan pulang, Dewi anehnya sangat pendiam. Saya menyetir dengan pikiran yang kalut. Saya ingin bertanya secara terus terang, tetapi takut menyakiti hatinya. Berkali-kali saya mencoba membuka mulut, tetapi selalu saya urungkan. Rumah kami yang kecil dan akrab terasa begitu dingin hari ini. Istri saya duduk di kursi, menatap kosong ke kejauhan dengan bibir terkatup rapat. Saya pamit keluar dengan alasan membeli makan malam, tetapi sebenarnya saya kembali ke rumah sakit, berharap bisa bertemu dokter tadi. Namun, poliklinik sudah tutup, dan di dalam ruangan yang gelap hanya terlihat seorang petugas kebersihan. Saya pulang dengan hati yang berat seperti timah. Malam itu, saya tidak bisa tidur, terus gelisah. Dewi berbaring di samping saya dengan napas yang dangkal, tetapi saya menyadari bahunya sesekali bergetar. Saat saya perlahan meletakkan tangan saya di bahunya dan hendak bertanya ada apa, ia hanya berbalik memunggungi saya dan berkata pelan, "Tidak apa-apa, tidurlah." Suaranya terdengar tercekat, seolah menyimpan sebuah rahasia yang tak terkatakan. Saya bangkit duduk dan memandangi punggungnya dalam diam. Kegelisahan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya muncul di hati saya. "Segera lapor polisi." Kata-kata itu terus berputar di kepala saya seperti kutukan. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal, membuatkan bubur untuk istri saya dan memintanya untuk beristirahat penuh. Saya bilang saya akan mengambil hasilnya sendiri, tetapi Dewi bersikeras untuk ikut. Tatapan matanya menunjukkan keteguhan yang jarang saya lihat, membuat saya tidak berani melarangnya. Kami berdua kembali ke rumah sakit. Ketika saya memegang amplop hasil yang masih tersegel, jantung saya berdebar kencang. Kami masuk ke ruang dokter kepala poliklinik. Wajah dokter itu terlihat jauh lebih serius dari kemarin. Ia membuka berkas dan menatap saya tajam. Lalu, seolah melempar batu ke danau yang tenang, ia berkata perlahan, kata demi kata, "Bapak, sebaiknya siapkan mental Anda. Kebenaran ini menyangkut masalah hukum dan nyawa." Saya menahan napas dengan mata terbelalak, sementara Dewi, dengan wajah pucat pasi, bibirnya bergetar hebat. Ruang praktik itu diselimuti keheningan yang menakutkan. Saya bisa mendengar dengan jelas detak jantung saya yang berdebar kencang di dalam dada. Saya punya firasat bahwa sepatah kata yang akan diucapkan dokter itu akan mengubah kehidupan kami selamanya. Udara di dalam ruang praktik seolah membeku, hanya suara detik jam di dinding yang memecah keheningan yang berat. Saya menelan ludah, ribuan pertanyaan berputar di kepala, tetapi tak satu pun yang sanggup keluar dari mulut. Dokter kepala itu menghela napas pelan. Ia meletakkan hasil pemeriksaan di atas meja, menatap saya lama, lalu membuka mulutnya. Suaranya rendah, tetapi penuh bobot. "Anda harus tenang. Menurut hasil pemeriksaan,
dari sampel urin istri Anda terdeteksi adanya zat beracun kuat yang biasanya hanya ditemukan dalam kasus-kasus kriminal. Karena itulah kami terpaksa menyarankan Anda untuk segera melapor ke polisi. Mendengar itu, sekujur tubuh saya membeku. Setiap kata yang diucapkan dokter itu seperti palu yang menghantam kepala saya. Saya berkata dengan terbata-bata, zat beracun, tidak mungkin. Istri saya orang yang tidak pernah terlibat urusan seperti itu. Pasti ada kesalahan, Dok. Dewi yang duduk di samping saya, dengan wajah pucat pasi dan mata penuh ketakutan, mencengkeram ujung baju saya dengan tangan gemetar. Ia akhirnya berhasil membuka mulut, Saya tidak tahu kenapa bisa begini. Saya tidak pernah makan atau menyentuh sesuatu yang aneh. Suaranya tercekat, nyaris menangis. Dokter itu mengetuk-netuk meja dengan jarinya, tatapannya serius namun penuh simpati. Kami sudah melakukan pemeriksaan yang sangat teliti. Zat ini tidak mungkin dihasilkan secara alami oleh tubuh manusia. Biasanya, ini terjadi ketika seseorang dengan sengaja memasukkannya ke dalam makanan atau minuman. Ini bukan lagi sekadar masalah kesehatan Bu Dewi, tapi masalah nyawa. Jika terlambat sedikit saja ditemukan, akibatnya bisa fatal. Ia berhenti sejenak, lalu merendahkan suaranya. Itulah sebabnya kemarin saya membisikkannya kepada Anda, Pak. Masalah ini tidak bisa dianggap enteng. Mendengar itu, saya merasa sesak napas seolah jantung saya diremas. Jadi, istri saya selama ini sedang diracun? Siapa yang bisa melakukan perbuatan sekeji ini? Saya menggenggam erat tangan Dewi. Tangannya sedingin es, dan keringat dingin membasahinya seperti orang yang baru saja bangun dari mimpi buruk. Saya menatap lurus ke mata dokter, mengertakkan gigi, dan bertanya, Dok, tolong katakan sejujurnya. Seberapa parah ini? Apa istri saya bisa diselamatkan? Dokter itu mengangguk dengan tatapan sendu. Karena terdeteksi sejak dini, jika sumber racunnya bisa dihentikan, ia bisa diselamatkan. Tapi yang terpenting adalah mengungkap siapa dalang di baliknya. Jika tidak, istri Anda tidak akan pernah aman. Saya kehilangan kata-kata. Semuanya terasa berputar, dan berbagai wajah melintas di benak saya. Saya mencoba memikirkan siapa yang mungkin ingin mencelakai kami, tetapi pikiran saya buyar. Kami hidup tenang dan tidak pernah punya musuh. Saya menoleh ke arah Dewi. Ia menggigit bibirnya erat, matanya penuh ketakutan dan ketidakberdayaan. Saya merangkul bahunya erat dan berbisik, apapun yang terjadi, aku akan melindungimu, aku janji. Air mata mengalir di pipi Dewi. Ia membenamkan wajahnya di dada saya, bahunya berguncang karena isak tangis. Dokter itu melanjutkan dengan perlahan, kalian berdua harus merahasiakan ini, jangan beritahu siapapun. Saya akan menyerahkan dokumen terkait ke pihak penyidik. Tapi sekali lagi saya ingatkan, nyawa Bu Dewi terancam, Bapak harus ekstra hati-hati. Ia berhenti, seolah ingin menambahkan sesuatu, tetapi akhirnya menutup mulutnya. Mungkin ia takut satu kesalahan kecil saja bisa memancing pelaku bertindak lebih jauh. Kami meninggalkan ruang praktik dengan hati yang berat. Dewi menggenggam tangan saya begitu erat hingga saya bisa merasakan kukunya menancap di kulit saya. Saat kami melangkah keluar dari rumah sakit, sinar matahari pagi terasa begitu terik, tetapi di mata saya segalanya tampak kelabu. Dalam perjalanan pulang, Dewi tetap diam dengan wajah pucat. Sambil menyetir, pikiran saya berkecamuk. Haruskah saya memberitahu keluarga, atau menyembunyikannya? Haruskah saya langsung lapor polisi? Atau mencari petunjuk lebih dulu? Kepala saya terasa seperti labirin tanpa jalan keluar. Sesampainya di rumah, saya mendudukkan Dewi di kursi. Ia memeluk saya erat dan berkata dengan suara gemetar, "Mas, siapa yang mau membunuhku? Aku tidak pernah berbuat salah pada siapapun." Kalimatnya terputus, dan ia buru-buru menutup mulutnya dengan tangan. Matanya penuh kengerian. Saya memegang tangannya dan berkata dengan tegas, "Apapun yang kamu pikirkan, katakan saja, aku di sini, aku akan percaya padamu." Dewi menangis dengan suara tercekat, "Aku takut, jangan-jangan ada seseorang di keluarga kita yang tidak ingin aku hidup." Kata-kata itu bagai petir di siang bolong bagi saya. Saya duduk terpaku, pikiran saya kosong. Keluarga?
Mana mungkin kerabat sendiri bisa melakukan perbuatan sejahat itu? Namun, jika dipikir-pikir, selama beberapa tahun terakhir, Dewi memang menanggung banyak kepedihan sebagai seorang menantu. Ibu saya adalah orang yang keras dan sering kali mengkritiknya. Setiap kali kami pulang kampung, saya harus melihat Dewi menahan kata-kata pedas dalam diam. Tapi, apakah sampai sejauh itu hingga ingin mencelakainya? Pikiran itu membuat saya merinding. Sebuah bayangan mengerikan melintas, tetapi saya segera menggelengkan kepala. Bagaimanapun juga, itu ibu saya. Saya tidak bisa percaya. Malam itu, rumah kami diselimuti keheningan yang dalam. Dewi berbaring di samping saya, sesekali terkejut dari tidurnya, matanya menatap kosong ke dalam kegelapan. Baru setelah saya terus menepuk-nepuk punggungnya, ia akhirnya tertidur, tetapi saya tidak bisa memejamkan mata sama sekali. Kata-kata dokter, tatapan ketakutan Dewi, semuanya bercampur aduk menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Saya tahu, mulai saat ini, kehidupan keluarga kami tidak akan setenang dulu lagi. Sebuah rahasia perlahan mulai terkuak, dan rahasia itu akan menyeret kami ke dalam pusaran yang tak pernah kami bayangkan. Keesokan paginya, saya memutuskan untuk menelepon teman baik saya, Rian, yang bekerja sebagai polisi. Dengan suara gemetar, saya menceritakan kejadian itu secara singkat. Rian terdiam cukup lama, lalu berkata, "Ini masalah yang sangat serius. Jangan bertindak gegabah. Rahasiakan informasi ini rapat-rapat, dan amati dengan detail segala sesuatu di sekitar istrimu. Kami akan memulai penyelidikan secara diam-diam." Kata-kata Rian membuat saya semakin cemas, tetapi di saat yang sama menjadi satu-satunya pegangan saya dalam situasi ini. Setidaknya, saya tidak lagi sendirian. Dewi duduk di dapur, menatap kosong ke arah semangkuk bubur yang masih mengepul. Saya duduk di sampingnya, membelai lembut rambutnya yang sedikit berantakan, dan berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir. Kita pasti bisa melewati ini." Namun, di dalam hati, saya tahu badai ini baru saja dimulai. Orang yang ingin mencelakai Dewi masih ada di luar sana, dan mungkin saja sangat dekat dengan kami. Dan saya, dari seorang suami biasa, kini harus menjadi perisai untuk melindungi istri saya dalam pertarungan gelap ini. Dewi menatap saya. Di matanya, ada ketakutan yang luar biasa, tetapi juga kepercayaan yang mendalam. Saya memeluknya dan bersumpah dalam hati. Siapapun dia, entah keluarga atau orang lain, aku pasti akan mengungkap identitasnya. Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu. Selama beberapa hari berikutnya, suasana di rumah terasa berat, seolah awan gelap menggantung di atas atap. Dewi hampir tidak makan, hanya duduk diam menatap kejauhan. Saya berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa, membelikan bunga, memasak makanan kesukaannya, tetapi saya tidak bisa menghapus kegelisahan yang terpancar di matanya. Setiap kali melihatnya yang begitu rapuh, kemarahan membuncah di hati saya. Saya tahu persis ada seseorang di luar sana yang ingin merenggut nyawa istri saya, tetapi identitasnya masih tersembunyi dalam kegelapan pekat. Suatu sore, saat kami sedang makan, ponsel saya berdering. "Ibu." Suaranya masih sama, tegas dan akrab. "Akhir pekan ini kalian berdua pulang. Ibu mau kumpul keluarga." Saya sempat ragu karena kondisi Dewi yang belum membaik, tetapi ibu tidak memberi saya kesempatan untuk menolak. "Jangan cari-cari alasan. Justru kalau istrimu sakit, harus pulang. Biar ibu lihat bagaimana keadaannya. Menantu mana yang sakit-sakitan terus sampai tidak bisa mengurus rumah?" Di bawah meja, saya menggenggam tangan Dewi. Saya bisa merasakan tangannya bergetar dingin. Setelah telepon ditutup, Dewi menatap saya dengan mata berkaca-kaca. "Mas, aku tidak mau pergi. Aku takut." Saya kehilangan kata-kata. Keraguan juga melanda hati saya. Kata-kata istri saya semalam. "Aku takut jangan-jangan ada seseorang di keluarga kita," terus terngiang di kepala. Saya menghela napas dan memeluknya. "Aku tahu. Tapi kalau kita tidak pulang, ibu akan kecewa. Lagi pula, aku juga ingin memeriksa apakah ada sesuatu yang aneh di rumah. Jangan khawatir, aku akan selalu di sampingmu." Hari itu, saya melakukan persiapan yang matang. Saya sendiri yang menyiapkan sarapan, memeriksa semua yang Dewi makan dan minum, dan melarangnya menyentuh apapun yang asing.
Diam-diam, saya menelepon Rian dan memintanya untuk segera turun tangan jika terjadi sesuatu. Sabtu sore, kami tiba di rumah orang tua saya di kampung. Begitu melangkah masuk, saya merasakan tatapan tajam ibu yang duduk di kursi, mengamati Dewi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ibu berkata dengan ketus, "Wajahmu begitu, apa benar kamu sakit? Menantu orang lain bekerja sambil mengurus rumah tangga, tapi kamu," Dewi hanya menunduk, menahan semuanya dalam diam. Hati saya perih melihat sudut matanya yang memerah, tetapi saya menahannya. Makan malam hari itu penuh dengan hidangan lezat. Ibu terus-menerus menaruh lauk ke mangkuk nasi Dewi, sambil berkata dengan nada menyindir, "Makan yang banyak, biar ada tenaga. Kalau kurus kering begitu, mau jadi apa? Perempuan kok tidak ada pikiran mau punya anak, tidak ada pikiran mengurus rumah." Saya mengamati setiap makanan dengan waspada. Mengingat kata-kata dokter, saya berhati-hati dengan setiap suap nasi dan potongan lauk yang masuk ke mangkuk istri saya. Dewi hanya menunduk, memaksakan diri makan beberapa suap seadanya. Matanya penuh kecemasan. Setelah makan, diam-diam saya mengikuti ibu. Saya melihatnya berlama-lama di dapur. Tangan ibu memegang sebuah wadah bumbu kecil, yang kemudian dengan cepat ia sembunyikan di saku bajunya. Jantung saya berdebar kencang. Pemandangan itu memicu sebuah pikiran mengerikan di kepala saya. Benarkah ibu pelakunya? Namun, saya segera menenangkan diri dan mengingatkan diri sendiri untuk tidak mengambil kesimpulan terlalu cepat, bagaimanapun, dia adalah ibu saya. Saya tidak bisa hanya percaya pada apa yang saya lihat tanpa bukti. Malam itu, setelah semua orang tidur, saya dan Dewi berbaring berdampingan di kamar lama kami. Dewi berbalik menghadap dinding dan berkata dengan suara bergetar pelan, "Mas, tatapan ibu aneh sekali. Rasanya seperti beliau membenciku sampai ke tulang. Kalau memang benar ibu yang mau mencelakaiku." Kalimatnya terputus, dan air mata mulai mengalir. Saya memeluknya erat dan berkata dengan suara tercekat, "Aku tahu, tapi percaya padaku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, bahkan jika itu ibuku sendiri." Saat mengucapkan kata-kata itu, hati saya terasa hancur. Saya tidak pernah bermimpi suatu hari akan mengatakan hal seperti ini. Keesokan paginya, saat Dewi sedang beristirahat di kamar, saya berpura-pura berjalan-jalan di taman. Saya tidak sengaja mendengar ibu berbicara dengan tetangga sebelah. "Menantu itu lemah sekali, tidak ada gunanya. Coba kalau aku punya menantu lain, setidaknya bisa sedikit lega. Ini, kerjaannya mengeluh sakit terus, merepotkan saja." Saya berhenti di tempat, merasakan jantung saya seolah diremas. Kata-kata itu bukan sekadar keluhan. Ada nada penghinaan yang jelas dalam suara ibu. Saya kembali ke kamar. Dewi sedang melipat pakaian dengan tenang. Ia menatap saya dengan mata memerah dan berkata pelan, "Mas, rasanya aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Aku merasa seperti orang yang tidak berguna di rumah ini." Saya segera memeluknya dan berkata dengan suara tercekat, "Jangan bicara seperti itu. Kamu istriku, orang yang paling aku cintai di dunia ini. Bahkan jika seluruh dunia memunggungimu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Setelah selesai bicara, saya memegang erat bahu istri saya. Gelombang besar bergejolak di hati saya. Saya mulai percaya bahwa kata-kata dokter bukan sekadar peringatan medis, melainkan sebuah pertanda bahaya tak terduga yang datang dari orang terdekat. Saat kami kembali ke kota, kewaspadaan saya semakin tinggi. Semua yang ada di rumah, saya siapkan sendiri untuk Dewi. Mulai dari makanan hingga segelas air, bahkan saya memasang kamera kecil di dapur dan ruang tamu. Telepon dari Rian masuk. "Bagus. Simpan semua yang mencurigakan sebagai bukti. Kami akan segera bergerak, kamu harus tetap tenang." Malam itu, saat memeriksa rekaman kamera, saya menemukan sesuatu yang aneh. Wadah bumbu yang dibawa ibu di rumah kampung, ternyata juga ada di dalam paket barang yang ibu kirimkan untuk kami. Ibu bilang itu sambal obat buatan khusus untuk memulihkan stamina Dewi. Seluruh tubuh saya merinding, dan kecurigaan yang hebat muncul di benak saya. Saya tidak berani memberikannya pada Dewi, dan diam-diam menyimpannya jauh di dalam lemari. Besok, saya berencana membawanya ke Rian untuk diperiksa. Saya tidak bisa tidur semalaman.
Saya memandangi Dewi yang tertidur di samping saya. Wajahnya yang tirus di bawah cahaya lampu kuning membuat hati saya pilu. Saya berjanji dalam hati, jika memang benar ibu pelakunya, hatiku akan hancur, tetapi dengan cara apapun, aku harus melindungimu. Saya punya firasat bahwa kebenaran ini akan mengungkap rahasia yang jauh lebih kejam dari yang pernah saya bayangkan. Dan saat kebenaran itu meledak, segalanya tidak akan pernah sama lagi. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal dari biasanya. Semalaman saya hanya bisa tidur beberapa menit, pikiran saya dipenuhi oleh wadah sambal yang diberikan ibu. Wadah kecil itu kini menjadi beban raksasa yang menekan jantung saya. Saya memandangi Dewi yang masih tertidur. Napasnya tenang, tetapi jejak kelelahan masih terlihat jelas di wajahnya. Hati saya terasa perih. Saya membelai lembut rambutnya yang berantakan dan berbisik seolah berjanji, aku akan mengungkap kebenarannya. Jangan khawatir. Dengan hati-hati saya memasukkan wadah itu ke dalam tas, lalu pamit keluar dengan alasan ada urusan mendadak. Di jalan, saya menelepon Rian. Suara saya terdengar mendesak. Ada barang yang harus segera diperiksa. Mungkin ini sumber racun yang dokter bicarakan. Mendengar itu, Rian meminta saya untuk segera bertemu di laboratorium forensik. Ketika saya tiba, Rian sudah menunggu. Wajahnya serius, berbeda dari sikapnya yang biasanya ceria. Dengan tangan yang masih gemetar, saya menyerahkan wadah sambal itu. Rian memakai sarung tangan, membukanya, dan mencium aromanya, lalu segera mengerutkan kening. Baunya aneh, ini bukan bumbu biasa. Ia segera mengirim sampel ke ruang pengujian. Selama menunggu, kami berdua duduk berhadapan tanpa bicara. Waktu terasa berjalan lambat, setiap menit terasa seperti 1 jam. Akhirnya, hasilnya keluar. Rian mengambil selembar kertas, membacanya, lalu meletakkannya dengan keras di atas meja, matanya penuh ketegangan. Ditemukan jejak senyawa beracun kuat di dalam wadah ini. Dan ini cocok dengan racun yang ada di tubuh istrimu. Jantung saya seolah diremas oleh seseorang, dan keringat dingin bercucuran. Saya duduk terpaku, tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Jadi, benar ini berasal dari wadah sambal itu? Dan wadah itu diberikan langsung oleh ibu saya. Kepala saya pusing, pandangan saya kabur. Saya menelan ludah dengan susah payah, dan bertanya dengan suara serak, Rian, kamu yakin? Tidak mungkin ada kesalahan? Rian menatap saya lurus dan berkata dengan penekanan di setiap katanya, hasil ini tidak mungkin salah. Tapi, kamu harus benar-benar tenang. Kita tidak akan gegabah menuduh siapapun, perlu penyelidikan yang jelas. Mengerti? Jangan beritahu Dewi dulu, ini bisa membuatnya lebih syok. Saya mengangguk, tetapi hati saya terasa seperti ditusuk ribuan belati. Meskipun belum ada bukti pasti, semua kecurigaan kini mengarah pada ibu saya. Kenapa harus ibu? Apakah semua kata-kata pedas dan kebenciannya selama ini telah berubah menjadi kebencian yang membuatnya ingin membunuh menantunya? Pikiran itu membuat hati saya hancur. Di satu sisi, ada ibu yang melahirkan dan membesarkan saya. Di sisi lain, ada istri bijaksana yang telah menemani saya lebih dari 10 tahun. Saya terjebak di persimpangan yang kejam ini. Ketika saya pulang, Dewi menyambut saya dan bertanya dengan wajah penuh harap, dari mana saja pagi-pagi? Aku khawatir. Saya panik, lalu memegang tangannya perlahan dan memaksakan senyum. Hanya bertemu teman, ada urusan sedikit, jangan khawatir. Namun, dari tatapan matanya, saya bisa membaca kecurigaan yang jelas. Ia sepertinya sudah menduga sesuatu, tetapi memilih untuk diam. Selama beberapa hari berikutnya, saya hidup dalam siksaan batin yang luar biasa. Dewi semakin hari semakin lemah. Setiap kali melihatnya memaksakan diri menelan makanan, hati saya semakin sesak. Saya menyembunyikan wadah sambal itu jauh-jauh, tetapi keberadaannya terus menghantui saya seperti mimpi buruk. Saya mulai menerima semua telepon dari ibu dengan waspada. Anehnya, sikap ibu yang dulu acuh tak acuh berubah, ia terus-menerus menanyakan kondisi Dewi. Namun, dalam nada bicaranya, saya merasakan sesuatu yang canggung, bahkan seperti sedang memancing informasi. Suatu sore, saat saya sedang membereskan dapur,
saya melihat Dewi menatap kosong ke arah lemari tempat saya menyembunyikan wadah sambal itu. Ia berbalik menatap saya dengan mata berkaca-kaca dan berkata, "Kamu menyembunyikan sesuatu dariku, kan? Sikapmu tidak seperti biasanya." Saya kehilangan kata-kata, tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya, saya hanya bisa memeluknya erat dan berbisik, bukan menyembunyikan. "Aku hanya ingin kamu tenang. Tunggu sebentar lagi, ya. Nanti aku ceritakan semuanya." Malam itu, saya tidak bisa tidur sama sekali. Badai berkecamuk di dalam hati saya. Jika kebenarannya seperti hasil tes itu, bagaimana saya harus menghadapi ibu? Bagaimana saya bisa menerima kenyataan sekejam itu? Tetapi jika saya diam, Dewi akan terus berada dalam bahaya. Di antara ikatan darah dan kesetiaan pada istri, saya tahu saya harus membuat keputusan. Keesokan harinya, Rian menelepon. Suaranya terdengar lebih berat. "Aku sudah lapor ke atasan, dan kita akan melakukan penyelidikan rahasia untuk sementara waktu. Kamu dan istrimu harus ekstra hati-hati. Dan ingat, jangan bertindak gegabah atau menunjukkan kecurigaanmu pada siapapun di keluarga. Jika pelakunya memang dari keluarga, begitu dia tahu kamu curiga, dia bisa bertindak lebih cepat." Mendengar itu, saya gemetar. Seumur hidup, saya tidak pernah merasa sekecil dan selemah ini. Namun, saat saya melihat Dewi, ia masih berusaha memaksakan senyum. Pemandangan itu membangkitkan kembali kekuatan di dalam diri saya. Saya tidak boleh hancur. Saat Dewi sedang beristirahat, saya duduk sendirian di balkon. Di bawah cahaya senja yang redup, saya membuka ponsel dan melihat lagi foto hasil tes yang dikirim Rian. Tulisan yang dingin dan kaku itu terasa seperti bilah pisau yang mengiris jantung saya. Saya memejamkan mata dan berbisik pada diri sendiri, sekejam apapun kebenarannya, aku harus menghadapinya. Aku harus melindungi Dewi. Tepat saat itu, ponsel saya berdering. "Ibu." Saya ragu sejenak sebelum mengangkatnya. Suara ibu terdengar lebih lembut dari biasanya. "Nak, bagaimana kesehatan Dewi sekarang? Apa dia makan dengan baik? Kalau butuh apa-apa, biar ibu kirim lagi." Seketika, saya merinding, firasat buruk menyelimuti saya. Ibu tidak pernah sekalipun peduli pada menantunya seperti ini. Saya berusaha menjaga suara saya tetap tenang. "Iya, Bu, Dewi masih lemah, tapi saya merawatnya dengan baik. Ibu tidak perlu repot-repot." Ibu terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Baguslah. Rawat dia baik-baik. Tapi jangan lupa, makan yang teratur, dan sambal obat yang ibu kirim waktu itu juga dimakan, ya? Itu bagus sekali untuk badan." Mendengar kata-kata itu, bulu kuduk saya berdiri. Saya membeku, tangan yang memegang ponsel menegang. Kata-kata ibu itu menjadi pukulan telak yang mengubah kecurigaan di hati saya menjadi sebuah kepastian. Saya menahan suara saya dan menjawab dengan ketus, "Iya, Bu, ingat." Lalu saya segera mematikan telepon. Keringat dingin mengalir di punggung saya. Saya terduduk lemas di kursi. Jantung saya berdebar seolah mau meledak. Jadi, apakah saya sekarang sedang berhadapan dengan kebenaran paling menyakitkan dalam hidup saya? Hanya satu pertanyaan yang terus berputar di kepala saya, jika orang yang ingin mencelakai Dewi benar-benar ibuku, apa yang harus kulakukan? Setelah percakapan telepon dengan ibu, saya duduk termangu untuk waktu yang lama. Tangan saya masih gemetar, dan kata-kata ibu "jangan lupa sambal obat" yang ibu kirim waktu itu terus terngiang di kepala seperti lonceng kematian. Jika bukan karena hasil tes dari Rian, mungkin saya akan menepis semua kecurigaan dan menganggapnya sebagai perhatian biasa. Tapi sekarang, setiap kata dan tindakan ibu terasa seperti duri yang menusuk jantung saya. Malam itu, Dewi menyadari sikap saya yang linglung. Ia duduk di samping saya, menatap dalam-dalam, dan bertanya, "Kamu menyembunyikan sesuatu, kan?" Aku merasa ada sesuatu yang sangat berbahaya sedang terjadi. "Tolong katakan sejujurnya. Siapa yang mau mencelakaiku?" Saya tidak punya keberanian untuk menjawab. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa orang yang ia panggil ibu mertua, ibu kandung saya sendiri, adalah tersangka utama? Mengucapkan itu sama saja dengan menghancurkan kepercayaannya dan menabur garam di atas luka hatinya.
Saya hanya bisa memeluknya erat dan berbisik pelan, belum ada yang pasti. Tapi, maukah kamu percaya padaku? Aku pasti akan melindungimu. Dewi terdiam, tetapi saya bisa merasakan air mata panas membasahi bahu saya. Ia tidak bertanya lagi, tetapi tatapannya terlihat semakin cemas. Saya tahu, kebisuan itu adalah luka yang lain. Selama beberapa hari berikutnya, kewaspadaan saya meningkat drastis. Saya mengunci pintu belakang rapat-rapat, memeriksa setiap barang kiriman, dan memastikan Dewi tidak menyentuh apapun yang tidak jelas asalnya. Dewi semakin hari semakin kurus, matanya cekung, dan bibirnya pucat. Setiap kali melihatnya memaksakan diri menelan sesendok bubur, kemarahan yang tak terlukiskan membuncah di hati saya. Jika memang ada seseorang yang diam-diam mencelakainya, orang itu adalah makhluk paling jahat yang pernah saya bayangkan. Suatu sore, telepon dari ibu masuk lagi. Suaranya terdengar sangat ramah. "Nak, minggu depan pulang kampung, ya, ada hal penting yang mau ibu bicarakan." Ajak Dewi juga, ibu kangen sama menantu ibu. Mendengar itu, saya merinding. Selama beberapa tahun terakhir, ibu tidak pernah sekalipun mengatakan rindu pada Dewi, atau bahkan mengucapkan satu kata ramah pun. Kenapa sekarang tiba-tiba seperti ini? Saya berusaha menjawab dengan suara tenang. "Iya, Bu, nanti saya lihat jadwalnya." Tapi di dalam hati, saya sudah memutuskan. Kepulangan kali ini, saya harus 100 kali lebih waspada. Saya memberitahu Rian tentang ini, dan ia segera berkata dengan suara tegas, "Kemungkinan besar itu jebakan. Tapi kamu harus tetap tenang. Jangan tunjukkan sedikit pun kecurigaan. Kami akan menempatkan orang untuk mengawasi secara diam-diam. Begitu ada celah, dalangnya akan terungkap." Saya mengangguk, meski hati saya masih kalut. Walaupun bukti sudah di tangan, saya masih tidak ingin percaya bahwa ibu yang telah susah payah membesarkan saya bisa melakukan hal sekeji itu pada menantunya. Hari kami pulang kampung, langit gerimis, dan jalanan tanah menjadi becek. Mobil melaju pelan. Di samping saya, Dewi menggenggam tangan saya erat, matanya penuh kecemasan. Saya memaksakan senyum dan berkata, "Ada aku di sini. Jangan khawatir." Tapi hati saya sama cemasnya dengan dia. Sesampainya di depan gerbang, ibu sudah menunggu. Ibu berkata dengan ramah, "Sudah sampai, ya. Ayo masuk." Ibu sudah masak banyak makanan enak. Dewi menunduk memberi salam, wajahnya pucat. Saya melihat dengan jelas tatapan tajam ibu menyapu tubuh istri saya, dan sekejap, ada kilatan aneh di matanya. Saat makan malam, ibu terus-menerus mengambilkan makanan untuk Dewi, sambil berkata dengan ramah, "Makan yang banyak, nak, kamu kurus sekali. Harus dipulihkan staminanya." Saya mengamati setiap hidangan, jantung saya berdebar kencang. Setiap kali ibu hendak mengambilkan lauk, saya segera menyela, "Biar saya saja, Bu, ibu istirahat saja." Ibu melirik saya sekilas. Tatapannya sekejap berubah dingin, tetapi kemudian ia tersenyum lagi. "Baiklah, kamu saja yang ambilkan. Kasih Dewi makan yang banyak, ya." Saya menatap istri saya. Ia tampak bingung dan tegang, hanya berhasil menelan beberapa suap seadanya. Setelah makan, saya berpura-pura keluar untuk merokok, dan bersembunyi di samping pintu untuk mengamati apa yang terjadi di dalam. Saya mendengar ibu berbisik dengan seseorang di dapur. Kali ini harus berhasil. Tidak bisa dibiarkan lolos terus. Saya membeku di tempat, darah serasa naik ke kepala. Siapa yang ibu bicarakan? Apakah Dewi? Saya ingin sekali berlari masuk dan menuntut penjelasan, tetapi akal sehat menahan saya. Jika saya gegabah, semuanya akan hancur, dan orang di baliknya akan semakin waspada. Saya menarik napas dalam-dalam dan kembali ke kamar seolah tidak terjadi apa-apa. Malam itu, Dewi kembali tidak bisa tidur nyenyak. Ia menggenggam tangan saya erat dan berbisik, "Mas, ada sesuatu yang sangat aneh di mata ibu, aku takut sekali." Saya membelai rambutnya lembut untuk menenangkannya. "Aku tahu. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Kalau terjadi apa-apa, aku akan menghalanginya." Dewi membenamkan wajahnya di dada saya, dan menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Dalam diam,
Saya merasakan sakit yang luar biasa, seolah hati saya diiris-iris. Keesokan paginya, saya tidak sengaja melihat ibu diam-diam memasukkan sebungkus bubuk putih ke dalam wadah bumbu di dapur. Saya berdiri dari kejauhan, jantung saya terasa mau copot. Pemandangan itu bagaikan pisau terakhir yang memutus sisa kepercayaan saya yang setipis benang. Namun, saya tetap berpura-pura tidak tahu apa-apa, kembali ke kamar dengan tenang, dan merencanakan langkah selanjutnya di kepala saya. Saya tahu, inilah saatnya untuk mengungkap semuanya bersama Rian. Siang itu, saya diam-diam mengirim pesan pada Rian. Siap-siap malam ini, aku akan memancing ibu masuk perangkap. Aku butuh bukti yang kuat. Ia membalas singkat. Jangan khawatir. Kami akan ada di lokasi. Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Melihat Dewi yang berbaring dengan mata memerah karena kurang tidur, sebuah tekad sekuat baja muncul di hati saya. Betapapun menyakitkannya, saya harus mengungkap kebenaran ini. Menjelang malam, rumah diselimuti cahaya lampu kuning yang redup. Ibu menyiapkan makan malam dan memanggil seluruh keluarga. Saya mengamati setiap gerak-gerik ibu dengan tenang. Saat ibu menyodorkan semangkuk sup kepada Dewi, tangannya sedikit bergetar, tetapi matanya berkilat aneh. Saya dengan cepat merebut mangkuk itu sambil memaksakan senyum, biar saya yang ambilkan untuk Dewi. Ibu sempat terkejut, tetapi kemudian tersenyum misterius. Tentu, anak laki-laki yang perhatian pada istrinya, tidak ada yang lebih baik dari itu. Saya menatap dalam-dalam ke mata ibu. Hati saya terasa perih. Jika semua yang saya lihat adalah benar, maka saya sedang berhadapan dengan kebenaran paling kejam dalam hidup saya. Tetapi saya tahu, sebentar lagi semuanya akan terungkap. Dan pada saat itu, keluarga kami tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu lagi. Malam itu, setelah dengan susah payah menyelesaikan makan malam dengan tenang, saya berbaring gelisah di samping Dewi. Iya, mungkin karena kelelahan, sudah tertidur, tetapi napasnya yang pendek dan berat membuat saya tidak bisa memejamkan mata. Saya tahu, inilah saatnya untuk mengungkap segalanya. Jika dibiarkan, Dewi akan terus celaka, dan kami akan hidup dalam mimpi buruk selamanya. Saya mengambil ponsel dan mengirim pesan pada Rian. Semua sudah siap. Kemungkinan ibu akan beraksi lagi malam ini. Kalian bersiaplah. Beberapa detik kemudian, balasan masuk. Tenang, kami sudah menempatkan orang di sekitar rumah. Lakukan sesuai rencana. Saya mematikan ponsel dan mendengarkan suara rintik hujan yang jatuh dari ujung atap. Dalam kegelapan, saya memandangi Dewi yang meringkuk seperti anak kecil sambil mencengkeram ujung baju saya. Saya menepuknya pelan dan berbisik, jangan khawatir. Aku akan menjagamu. Besok semuanya akan jelas. Meskipun berkata begitu, badai berkecamuk di dalam hati saya. Pikiran bahwa orang yang akan saya serahkan ke hadapan hukum mungkin adalah ibu yang telah melahirkan dan membesarkan saya, serasa membelah jantung saya menjadi dua. Menjelang tengah malam, terdengar suara samar dari dapur. Saya membuka mata, merasakan jantung saya berdebar kencang. Dengan hati-hati saya melepaskan tangan Dewi dan turun ke bawah dalam senyap. Cahaya lampu kuning dari dapur menyelinap melalui celah pintu, memantulkan bayangan yang sangat kukenal. Ibu saya. Ibu sedang sibuk melakukan sesuatu di meja makan. Saya menahan napas, menempelkan tubuh ke dinding, dan mengintip melalui celah. Di atas meja, ada wadah sambal itu dan sebungkus kecil bubuk putih. Dengan tangan gemetar, ibu membuka tutup wadah, menuangkan bubuk dari bungkusan itu, lalu mengaduknya. Wajah ibu tegang, matanya melirik ke sekeliling seolah takut terlihat. Seluruh tubuh saya terasa kaku. Segalanya runtuh. Menyaksikan pemandangan itu, jantung saya terasa mau meledak. Semua harapan bahwa ini hanyalah kecurigaan, bahwa ini adalah kesalahpahaman, kini telah menjadi abu. Namun, saya masih menahan diri. Satu langkah salah saja akan membuat semuanya gagal. Saya memberi isyarat ke arah pintu. Tepat pada saat itu, Rian yang berpakaian preman bersama dua rekannya menerobos masuk dan mengamankan situasi. Ibu, kami dari kepolisian. Mohon jangan bergerak dan biarkan tempat ini apa adanya, suara Rian yang jelas menggema. Ibu membeku,
wadah di tangannya jatuh ke meja dengan suara gemerincing. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar. Kalian bicara apa? Saya hanya sedang memasak. Rian menunjuk bungkusan bubuk putih sebagai barang bukti dan berkata dengan tegas, kami sudah mengawasi Anda sejak lama. Hasil uji lab menunjukkan ini adalah racun yang sangat kuat. Ibu punya hak untuk diam, dan semua yang ibu katakan akan dicatat dalam penyelidikan. Saya berdiri kaku seperti batu. Ibu yang selama ini saya hormati, kini di hadapan saya, kedua tangannya ditahan seperti seorang kriminal. Ibu menatap saya, matanya penuh ketakutan bercampur permohonan. Nak, dengarkan ibu. Ibu. Suaranya tercekat, tetapi saya hanya bisa melangkah mundur. Kepala saya pusing. Saya tidak punya kekuatan untuk berkata apa-apa lagi. Dewi, yang terbangun karena keributan, turun ke bawah. Melihat pemandangan itu, ia membeku dengan mata penuh ketakutan. Ibu, kenapa? Teriak Dewi sambil menangis. Ibu pecah dalam tangis, mencoba melepaskan diri dari pegangan polisi sambil berteriak, aku tidak bermaksud mencelakaimu. Aku hanya... Ibu tidak bisa melanjutkan kata-katanya, dan hanya bisa menangis histeris. Rian memberi isyarat pada rekannya untuk menahan ibu, lalu menoleh ke arah saya dan berkata, ini baru permulaan, kami akan menyelidiki secara menyeluruh, tetapi kebenarannya perlahan mulai terungkap. Siapkan hatimu. Saya terduduk lemas di kursi, kedua tangan menutupi kepala. Seluruh rumah dipenuhi oleh suara tangisan ibu, isakan Dewi, dan detak jantung saya yang terasa mau pecah. Saya tidak pernah membayangkan akan berada dalam situasi seperti ini. Di satu sisi, istri yang setiap hari diracuni. Di sisi lain, ibu yang melahirkan saya, yang kini menjadi tersangka utama. Rasa sakit itu serasa mencabik-cabik hati saya. Setelah membuat laporan di tempat, polisi membawa ibu ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebelum pergi, ibu menoleh ke arah saya. Matanya penuh keputusasaan. Kamu harus percaya pada ibu, nak. Ibu tidak bermaksud mencelakai istrimu. Kata-kata itu semakin membuat hati saya hancur. Saya hanya bisa menatap punggungnya dalam diam. Air mata nyaris tumpah, tetapi saya menahannya. Ketika pintu ditutup, rumah diselimuti keheningan yang menakutkan. Dewi terduduk lemas di kursi, dengan suara tercekat ia berkata, Mas, aku tidak mau percaya. Tapi semuanya begitu jelas. Saya memeluk istri saya. Hati saya hancur, tetapi saya berkata, aku juga tidak mau percaya. Tapi ingat satu hal. Apapun kebenarannya, aku akan melindungimu. Karena kamu adalah orang yang paling berharga bagiku. Dewi membenamkan wajahnya di dada saya, dan menangis terseduh-seduh. Malam itu, saya dan Dewi tidak bisa tidur, hanya saling bersandar satu sama lain. Kami menatap kegelapan di luar jendela tanpa kata, mendengarkan suara hujan yang turun rintik-rintik. Hati kami seberat batu. Saya tahu, mulai saat ini, keluarga kami telah berubah selamanya. Keesokan paginya, Rian meminta saya datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Ia mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan, ditemukan juga jejak racun di beberapa paket makanan yang biasa ibu kirimkan. Itu adalah bukti yang semakin memperkuat kecurigaan. Namun, Rian masih mengingatkan saya, jangan gegabah mengambil kesimpulan. Terkadang, ada dalang lain yang memanfaatkan ibumu, atau mungkin menyembunyikan racun di makanan yang ibumu beli. Semua kemungkinan masih terbuka. Kata-kata Rian menyadarkan saya. Mungkin semua yang saya lihat adalah jebakan yang dirancang seseorang untuk membuat ibu saya menjadi kambing hitam. Pikiran itu membuat saya merasa tidak bisa hanya diam menunggu. Betapapun kejamnya hasilnya, saya harus menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Malam itu, Dewi duduk di samping saya dengan tatapan kosong. Ia berkata pelan, Mas, kalau memang benar ibu dalangnya, aku tahu betapa sakitnya perasaanmu. Aku tidak akan menyalahkanmu. Aku hanya berharap semua ini cepat terungkap, agar kita bisa hidup tenang lagi. Saya menggenggam erat tangannya dan menjawab seolah bersumpah, aku tidak akan membiarkanmu menderita lebih lama lagi. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan ibuku sendiri,
menjadi korban dari kebenaran yang abu-abu ini, dengan cara apapun, aku akan mengungkapnya. Sebuah tekad baru mengeras di hati saya. Kebenaran di hadapan saya masih tersembunyi dalam kegelapan. Dan saya tahu, jalan untuk menemukan cahaya itu akan penuh dengan rasa sakit, tetapi saya tidak bisa berhenti. Keesokan paginya, saya menuju kantor polisi atas panggilan Rian. Hati saya masih kacau, terombang-ambing antara rasa sakit dan harapan. Saya hanya berharap semua yang saya saksikan kemarin bukanlah kebenaran mutlak, bahwa masih ada sisi lain yang belum saya lihat. Saat saya memasuki ruangan Rian, ia sedang termenung memeriksa tumpukan berkas. Melihat saya, ia mengangguk. "Duduklah. Ada sesuatu yang harus kamu dengar sekarang." Saya tegang, tangan dan kaki saya terasa dingin. Rian menyodorkan berita acara pemeriksaan, BAP, awal ibu saya. Saya memfokuskan pandangan pada setiap kata. Dalam BAP itu, ibu saya konsisten menyatakan bahwa ia memang memasukkan bubuk putih ke dalam wadah sambal, tetapi ia sama sekali tidak tahu bahwa itu adalah racun. Ibu mengatakan, seseorang yang sudah lama ia kenal sering datang ke rumah dan mengatakan bahwa bubuk itu adalah jamu khusus untuk memulihkan stamina Dewi. Orang itu berkata bahwa Dewi lemah karena energinya terlalu dingin, yin, dan jamu ini bisa menyeimbangkan energinya. Ibu saya percaya begitu saja, tidak pernah menyangka bahwa ia sedang dimanfaatkan. Saya terpaku membaca bab itu. Ribuan pertanyaan berputar di kepala saya. Siapa yang merancang perbuatan sejahat ini? Mengapa ia mendekati ibu saya? Apa tujuannya menanamkan kepercayaan bahwa itu adalah jamu? Saya mengangkat kepala, menatap Rian, dan bertanya dengan suara gemetar, apa kita bisa percaya kata-kata ibu? Bukankah itu hanya alibi untuk menyangkal? Rian melipat tangannya, tatapannya serius. Kita belum bisa memastikan, tapi menurutku, ibumu tidak punya pengetahuan untuk mengetahui bahwa itu racun. Yang mencurigakan adalah orang yang memberikan bubuk itu. Ibumu mendeskripsikannya sebagai seorang wanita paruh baya, kurus, dengan logat daerah yang kental. Ia muncul tiba-tiba dan cepat menghilang. Apa kamu punya gambaran siapa orangnya? Saya menggelengkan kepala. Pikiran saya benar-benar kosong. Siapa wanita itu? Mengapa ia memanfaatkan ibu mertua untuk mencelakai istri saya? Pikiran bahwa ibu saya mungkin bukan pelaku utama membuat hati saya sedikit lega, tetapi di saat yang sama, bulu kuduk saya merinding. Itu artinya, dalang sebenarnya masih di luar sana, masih mengincar kami, dan belum menunjukkan wujudnya. Rian melanjutkan, kami juga menemukan beberapa bungkus bubuk lain di lemari dapur rumah ibumu. Hasil uji lab menunjukkan semuanya adalah jenis racun yang sama. Ini bukti bahwa wanita itu datang berkali-kali dan sudah merencanakannya dengan matang. Targetnya jelas, yaitu Dewi. Pertanyaannya, kenapa dia? Pertanyaan Rian bagai pisau yang menusuk jantung saya. Kenapa Dewi? Ia hanyalah wanita biasa yang baik hati, tidak pernah punya musuh. Saya duduk termenung, mencoba mengingat-ingat. Dewi bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan kecil. Setelah pulang kerja, kegiatannya hanya memasak dan mengurus rumah. Temannya sedikit, pergaulannya pun tidak luas. Mungkinkah ada yang iri padanya? Atau ada rahasia lain yang sama sekali tidak saya ketahui? Saya meninggalkan kantor polisi dengan hati yang berat. Sesampainya di rumah, Dewi sedang duduk di dekat jendela, menatap kosong ke kejauhan. Melihat saya, ia segera bangkit dan bertanya, "Bagaimana ibu? Apa benar ibu?" Saya memegang tangan istri saya yang dingin, menatap lurus ke matanya dan berkata, "Ibu tidak berniat mencelakaimu secara langsung, beliau dimanfaatkan." Seorang wanita asing memberikan bubuk itu dan mengatakan itu jamu. Wanita itulah orang yang berbahaya. Dewi membeku, bibirnya bergetar. Wanita asing, tapi siapa? Aku tidak pernah bertemu orang seperti itu. Saya memeluknya dan berkata pelan, "Aku percaya padamu. Tapi sepertinya kita harus mencoba mengingat-ingat, apakah ada orang baru yang muncul di sekitar kita belakangan ini? Bisa jadi tetangga, rekan kerja, atau bahkan orang yang hanya sekilas kita temui." Dewi menangis, membenamkan wajahnya di bahu saya. Suaranya tercekat.
Mas, aku takut sekali. Setiap hari rasanya seperti duduk di tepi jurang. Ada yang mengincar nyawaku, tapi aku bahkan tidak tahu siapa orangnya. Aku merasa tidak berdaya. Saya memegang erat bahunya yang rapuh. Merasakan getaran tubuhnya, sebuah tekad yang kuat muncul di hati saya. Aku tidak akan membiarkan istriku hidup dalam ketakutan lebih lama lagi. Siapapun dalang di baliknya, aku pasti akan menemukannya. Keesokan harinya, saya dan Rian kembali ke rumah sakit untuk bertemu dengan dokter kepala yang pertama kali memberi saya peringatan. Ia menunjukkan kepada kami catatan hasil pemeriksaan yang detail. Analisis kadar racun di tubuh Dewi menunjukkan bahwa racun itu dimasukkan dalam dosis kecil secara terus-menerus selama beberapa minggu. Ini sangat cocok dengan periode saat Dewi sering mengonsumsi makanan kiriman dari ibu atau saat kami pulang kampung dan makan bersama. Jika tidak segera ditangani, dokter itu berkata dalam sebulan kesehatan Dewi akan benar-benar hancur. Mendengar itu, keringat dingin membasahi tubuh saya. Selama itu Dewi berada di ambang kematian, dan kami sama sekali tidak menyadarinya. Saya menoleh ke arah Rian. Tatapannya juga terlihat berat. Ia mengangguk kecil. Setidaknya sekarang kamu tahu apa yang harus dilakukan. Lindungi istrimu, dan tunggu sampai kami menemukan pelaku sebenarnya. Malam itu, saya menceritakan semuanya pada Dewi. Ia duduk terdiam cukup lama, lalu tiba-tiba seperti teringat sesuatu dan berkata dengan panik, "Mas, beberapa bulan lalu waktu di kantor, ada seorang ibu-ibu asing datang. Dia mengaku teman SMA aku, tapi aku tidak ingat. Tapi karena dia bersikap sangat ramah, dia memberiku sekotak kue sebagai hadiah. Kue itu aku bawa pulang, dan hari itu aku mau mengajakmu makan bersama, tapi kamu sedang dinas luar kota, jadi aku makan sendiri. Sejak saat itu, aku mulai sering merasa lelah." Jangan-jangan wanita itu? Mendengar itu, bulu kuduk saya berdiri. Saya tiba-tiba teringat, memang sejak saat itulah Dewi mulai mengeluh pusing, susah tidur, dan kesehatannya menurun. Saya memegang tangannya dan bertanya dengan mendesak, "Apa kamu ingat wajahnya? Bisa kamu deskripsikan pada aku dan Rian?" Dewi mengangguk. Matanya penuh ketakutan. "Aku ingat. Badannya kurus, rambutnya pendek. Dan seperti yang ibu deskripsikan, dia punya logat daerah yang kental." Saya dan Rian saling berpandangan. Mata kami penuh ketegangan. Semuanya jelas. Petunjuk-petunjuk itu perlahan mulai menyatu. Wanita asing itu tidak hanya mendekati Dewi, tetapi juga memanfaatkan ibu saya untuk melancarkan aksinya berkali-kali. Ini membuktikan bahwa tujuannya bukan sekadar mencelakai sekali, melainkan sebuah konspirasi yang panjang dan kejam. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya duduk di samping Dewi, memandangi wajahnya yang tirus di bawah cahaya lampu tidur yang kuning. Berbagai perasaan berkecamuk di hati saya. Kasihan pada istri saya, sakit hati pada ibu yang ikut terseret dalam pusaran ini, dan kemarahan pada dalang di baliknya. Saya berbisik, "Aku janji. Aku tidak akan membiarkanmu hidup dalam ketakutan lebih lama lagi. Dimanapun wanita itu bersembunyi, aku pasti akan menemukannya." Saya tahu, mulai saat ini, pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Setelah mendengar cerita Dewi tentang wanita asing yang memberinya kue, saya merasa seperti duduk di atas bara api. Potongan-potongan puzzle yang berserakan mulai membentuk sebuah gambaran yang jelas. Mulai dari bubuk putih di dalam wadah sambal yang ibu saya manfaatkan, hingga detail tentang Dewi yang menerima kue dari orang yang mengaku sebagai teman lama, semuanya menunjuk ke satu arah. Seseorang yang tidak dikenal, dengan gigih merencanakan langkah demi langkah untuk menghancurkan istri saya. Keesokan paginya, saya bertemu Rian dan menyampaikan kabar ini. Ia mendengarkan dengan saksama, tatapannya semakin berat. Setelah saya selesai bercerita, ia mengetuk-ngetuk meja dengan keras. "Sudah kuduga. Deskripsi dari Dewi dan ibumu cocok sekali, badan kurus, rambut pendek, logat daerah yang kental. Wanita ini tidak muncul secara kebetulan, ia mendekati istrimu dan juga ibumu. Ini bukti adanya rencana yang jelas." Saya menelan ludah. Darah di tubuh saya terasa mendingin. Rian melanjutkan, "Aku akan meminta dibuatkan sketsa wajah berdasarkan ingatan Dewi. Kalau ada wajahnya, akan lebih mudah mencari petunjuk." Sore itu,
Di sebuah ruangan yang tenang, Dewi duduk di hadapan seorang seniman sketsa. Istri saya memejamkan mata, mencoba mengingat setiap detail. Wajah tirus, sorot mata yang tajam, kulit sawo matang, suara yang sedikit serak. Satu persatu ciri-ciri itu tergambar, dan akhirnya, sketsa wajah yang sudah jadi diletakkan di hadapan saya. Saya terpaku melihatnya. Wajah yang asing, tetapi terasa familiar. Saya menggali ingatan saya lebih dalam, dan tiba-tiba teringat. Beberapa tahun lalu, di acara pernikahan kerabat jauh, saya pernah melihat seorang wanita yang sangat mirip dengan gambar ini. Saat itu, ia hanya berbaur di antara kerumunan, tidak berbicara dengan siapapun, hanya diam-diam memandangi keluarga kami. Saya memberitahu Rian tentang ini, dan ia segera memulai penelusuran. Tak lama kemudian, ia kembali dengan informasi yang membuat saya terkejut. Nama orang ini Lastri. Dia punya catatan kriminal di masa lalu terkait penipuan dan kasus keracunan. Tapi yang lebih penting, dari catatannya, sepertinya dia pernah punya hubungan dengan almarhum ayahmu. Saya membeku di tempat. Ayah saya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Beliau adalah orang yang keras, tetapi sangat menyayangi istri dan anak-anaknya. Bagaimana mungkin beliau bisa terlibat dengan wanita berbahaya seperti itu? Saya berkata dengan terbata-bata. Tidak mungkin. Ayahku tidak mungkin punya hubungan dengan orang seperti itu. Rian menatap saya dengan tatapan tegas. Aku tahu ini sulit kamu terima, tapi kebenaran kadang memang kejam. Menurut catatan, Lastri dulu pernah tinggal di kampung yang sama dengan keluargamu, dan bahkan ada rumor ia pernah menjalin hubungan dengan ayahmu. Mungkin itulah alasannya kenapa sekarang ia mengincar Dewi. Siapkan hatimu. Segalanya mungkin tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Saya terduduk lemas di kursi karena syok, kepala saya pusing. Jika memang ada masa lalu yang kelam, apakah itu berarti musuh keluarga kami sedang mencoba membalas dendam melalui Dewi? Amarah, rasa sakit, dan keraguan datang silih berganti seperti ombak yang menerjang hati saya. Ketika saya pulang, sebelum saya sempat berkata apa-apa, Dewi berlari menghampiri dengan cemas. Dari mana saja seharian? Ada kabar baru? Melihat wajah tirus istri saya, tanpa sadar air mata saya jatuh. Saya memeluknya dan berkata dengan suara tercekat, maafkan aku. Aku baru tahu sebuah fakta yang berhubungan dengan almarhum ayah. Belum pasti, tapi aku janji akan mengungkap semuanya. Jangan takut. Dewi terdiam sejenak, lalu memeluk saya erat. Bahunya bergetar. Ia tidak bertanya lebih jauh, hanya berbisik, aku percaya padamu. Selama kamu ada di sisiku, aku tidak takut apapun. Malam itu, saya duduk sendirian di balkon, merokok. Tangan saya gemetar hebat hingga abunya berjatuhan. Saya teringat ayah saya. Hari-hari saat beliau bekerja membanting tulang untuk memberi kami makan dan menyekolahkan kami. Dalam ingatan saya, ayah adalah sosok yang tanpa celah. Tetapi jika kata-kata Rian benar, maka hantu dari masa lalu sedang membayangi generasi berikutnya, dan istri saya yang harus menanggung penderitaannya. Saya menatap langit dan menangis dalam diam. Ayah, jika memang dulu ayah berbuat salah, mengapa sekarang aku dan Dewi yang harus menanggung akibatnya? Keesokan harinya, Rian memberitahu bahwa mereka telah melacak tempat yang sering dikunjungi Lastri belakangan ini, sebuah rumah kontrakan di pinggir kota. Sore harinya, Rian menelepon saya, besok kami akan melakukan pengintaian. Kamu tidak perlu ikut, tapi aku tahu kamu pasti ingin berada di lokasi. Jika kamu datang, kamu harus tetap tenang. Saya mengangguk. Api berkobar di hati saya. Ini mungkin akan menjadi momen pertama saya berhadapan langsung dengan orang yang hampir membunuh istri saya. Malam itu, saya memeluk Dewi untuk waktu yang lama. Ia bertanya pelan, apa kamu akan pergi ke tempat yang berbahaya? Saya memaksakan senyum. Hanya pergi dengan Rian. Tidak apa-apa. Istirahatlah. Jangan khawatir. Dewi memegang tangan saya. Matanya berbinar. Hati-hati, ya. Aku tidak butuh apa-apa. Yang penting kamu selamat. Tenggorokan saya tercekat, saya hanya bisa mengangguk. Keesokan paginya, saya berangkat bersama Rian dan rekan-rekannya menuju rumah kontrakan itu.
Kami bersembunyi di dalam mobil, mengawasi. Menjelang tengah hari, sesosok bayangan dengan perawakan kurus, rambut pendek, dan pakaian berwarna gelap, membuka gerbang dan keluar. Saya langsung mengenalinya. Wajah di dalam sketsa, wanita dalam ingatan saya di acara pernikahan itu. Jantung saya terasa diremas, tangan saya terkepal erat. Itulah Lastri. Rian memberi isyarat untuk diam. Kami mengawasinya pergi ke pasar dan membeli berbagai macam bahan makanan. Saat ia kembali, tim polisi menggerebek dan memeriksanya. Di dalam tasnya, polisi menemukan beberapa bungkus kecil bubuk. Sebagian masih tersegel, sebagian sudah terbuka. Semuanya adalah jenis racun yang sama dengan yang terdeteksi di tubuh Dewi. Lastri berhasil dilumpuhkan, tetapi matanya menatap tajam, dan di sudut bibirnya tersungging senyum licik. Ia memandang sekeliling, lalu tatapannya berhenti di tempat saya berdiri, dan ia tertawa pelan. Akhirnya kamu muncul juga, ya. Anak laki-lakinya. Seluruh tubuh saya gemetar mendengar kata-kata itu. Ia mengenal saya, dan menyebut ayah saya dengan suara penuh kebencian. Saya melangkah maju dan bertanya dengan mata menyala, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu mencelakai istriku? Lastri tertawa keras. Suaranya penuh cemoohan. Kamu pura-pura tidak tahu? Ayahmu dulu meninggalkanku. Aku sudah bersumpah akan membuat keluarga kalian membayar semuanya. Istrimu hanya menanggung penderitaan sebagai gantimu. Bukankah itu balasan yang setimpal? Mendengar itu, saya serasa disambar petir. Semuanya runtuh di hadapan saya. Kenyataan bahwa ayah yang selama ini saya hormati ternyata pernah meninggalkan luka yang dalam pada wanita lain. Dan sekarang, istri saya yang harus menanggung akibatnya. Saya membeku di tempat, hanya air mata yang terus mengalir. Polisi membawa Lastri pergi, tetapi kata-katanya terus menyiksa saya setiap saat. Keluarga kalian harus membayarnya. Saya kembali dengan hati yang hancur lebur oleh badai. Saya tahu. Ini hanyalah awal dari kebenaran kejam yang akan terungkap selanjutnya. Sosok wanita bernama Lastri yang dibawa polisi hari itu terus menghantui saya semalaman. Kata-katanya, seperti bilah pisau, menancap di jantung saya. Ayahmu meninggalkanku. Keluarga kalian harus membayarnya. Saya berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit dengan mata cekung. Di samping saya, Dewi akhirnya tertidur setelah ketegangan berhari-hari, tetapi keningnya masih berkerut, dan wajahnya yang tirus tampak begitu lelah. Saya menoleh ke arahnya, merasakan simpati yang tak terhingga. Orang yang seharusnya dilindungi dan dicintai, kini harus menanggung dendam masa lalu yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Keesokan paginya, saya menemui Rian. Ia mendorong setumpuk berkas tebal ke hadapan saya dan berkata dengan wajah serius, ini data tentang Lastri, tapi yang lebih penting, aku menemukan petunjuk-petunjuk tentang almarhum ayahmu. Jantung saya berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, saya membuka berkas itu. Setiap lembar yang saya balik, serasa menaburkan garam di hati saya. Sekitar 30 tahun yang lalu, ayah saya, yang saat itu seorang pegawai negeri, memang pernah menjalin hubungan dengan Lastri. Mereka tidak menikah, tetapi Lastri sempat hamil. Menurut catatan, ia mengalami keguguran setelah pertengkaran hebat. Sejak saat itu, ia menyimpan dendam dan merasa keluarga ayah saya telah menghancurkan hidupnya. Saya membaca berkas itu dengan syok, air mata menetes. Dalam ingatan saya, ayah adalah sosok panutan, sangat menyayangi istri dan anak-anaknya, bahkan tidak pernah meninggikan suara. Tetapi di balik itu semua, ternyata ia pernah meninggalkan luka yang tak terhapuskan dalam hidup wanita lain. Saya meremas berkas itu, tenggorokan saya tercekat. Kenapa? Kenapa ayah melakukan itu, hingga sekarang istriku yang harus menanggung penderitaan ini? Rian menepuk bahu saya dan berkata dengan suara rendah, tidak ada yang menginginkan ini terjadi. Tapi kebenaran adalah kebenaran. Yang harus kamu lakukan sekarang bukan menyalahkan ayahmu, tapi bagaimana melindungi istrimu dan keluargamu saat ini. Saya mengangguk, tetapi badai berkecamuk di hati saya. Saya tidak tahu bagaimana harus menghadapi Dewi ketika kebenaran kejam ini terungkap. Ketika saya pulang, Dewi sedang melipat selimut.
Ia menatap saya dengan penuh harap dan bertanya, "Sudah bertemu Mas Rian? Ada kabar baru?" Saya panik dan bingung seperti anak kecil yang rahasianya terbongkar. Akhirnya, saya mendudukkan Dewi di kursi dan menggenggam erat tangannya. "Aku harus memberitahumu ini. Pasti akan sangat berat, tapi wanita itu, Lastri, tidak datang secara kebetulan. Dia dulu punya hubungan dengan almarhum ayah. Bertahun-tahun lalu, karena sebuah insiden, dia kehilangan anaknya, dan sejak saat itu menyimpan dendam pada keluarga kita. Kamu adalah target yang ia pilih untuk melampiaskan dendamnya." Mendengar itu, Dewi terpaku. Matanya membelalak, bibirnya bergetar. "Ayah, orang yang kupanggil ayah. Masa?" Suaranya tercekat, dan air mata pun tumpah. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Aku kasihan padamu, tapi aku juga takut. Rasanya seperti orang luar yang terseret dalam pusaran dendam yang tidak ada hubungannya denganku. Istri saya membenamkan wajahnya di kedua tangannya dan terisak. Saya memeluknya, tenggorokan saya tercekat. "Maafkan aku, kamu tidak salah apa-apa. Kalau ada yang salah, itu adalah kesalahan orang-orang di masa lalu. Aku bersumpah, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Kamu istriku, keluargaku. Bagaimanapun masa lalunya, fakta itu tidak akan berubah." Dewi terus terisak di bahu saya. Kata-kata saya mungkin tidak bisa langsung menghapus kegelisahan di hatinya, tetapi setidaknya ia bersandar di bahu saya dan menerima pelukan erat saya. Selama beberapa hari berikutnya, polisi terus memeriksa Lastri. Ia mengakui segalanya, matanya masih menyala dengan api kebencian. "Aku kehilangan anakku karena ayahmu. Seumur hidupku aku hidup dalam kegelapan, dicemooh orang. Aku bersumpah keluarga kalian harus merasakan penderitaan yang sama denganku." Mendengar transkrip pengakuannya, saya merasakan amarah dan kasihan di saat yang bersamaan. Di satu sisi, saya marah pada kekejamannya yang telah mencelakai Dewi. Tetapi di lubuk hati yang terdalam, ada rasa iba. Seorang wanita yang kehilangan segalanya, hidup dengan dendam selama puluhan tahun, hingga akhirnya menjadi monster dalam kegelapan. Suatu sore, saya pulang ke kampung dan mengunjungi rumah lama ayah saya. Saat menggeledah sebuah kotak kayu peninggalan ibu, saya tidak sengaja menemukan sepucuk surat tua. Tulisan tangannya gemetar, dengan tanda tangan Lastri. Dalam surat itu, ia menyalahkan ayah saya karena telah meninggalkannya, dan memohon agar anak mereka yang tak sempat lahir diakui. Saya membaca surat itu dengan tangan gemetar, air mata jatuh di atas tulisan yang sudah luntur. Masa lalu itu bukanlah cerita karangan. Ayah saya membawa rahasia itu sampai ke liang lahat, tetapi beliau jelas bersalah. Ketika saya kembali, Dewi terdiam melihat surat di tangan saya. Ia membacanya dan menangis dalam diam. Istri saya memegang tangan saya dan berkata pelan, "Mas, sekarang aku mengerti. Ini bukan salahmu, bukan juga salahku. Ini seperti karma dari kehidupan masa lalu. Tapi aku takut. Apa wanita itu akan berhenti sampai di sini? Atau dendam ini akan mengikuti kita seumur hidup?" Saya memeluknya erat seolah takut kehilangan. "Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Dia sudah ditangkap. Hukum akan mengadilinya. Kita harus kuat dan terus hidup, ya?" Malam itu, setelah Dewi tertidur, saya duduk sendirian di ruang tamu. Di atas meja, ada surat tua Lastri dan foto ayah saya. Saya memandangi wajah tegas ayah di foto itu dan berkata dengan suara tercekat, ayah meninggalkan beban yang terlalu berat untukku. Aku tidak menyalahkan ayah. Tapi ini terlalu menyakitkan. Karena kesalahan ayah, istriku hampir mati. Bagaimana aku bisa menebus hutang ini?" Air mata membasahi foto itu, saya menunduk seperti anak kecil. Keesokan harinya, Rian datang dan memberitahu bahwa Lastri akan segera diadili. Tapi siapkan hatimu. Dia sama sekali tidak menyesal. Dalam pengakuannya, ia menyebut orang lain. "Mungkin ada seseorang yang membantunya mendekati keluargamu." Saya terkejut, jantung saya kembali terasa diremas. Jadi, semua ini belum berakhir? Mungkin ada bayangan lain di belakang Lastri. Saya terduduk lemas di kursi. Rasanya seperti terjebak dalam pusaran tanpa jalan keluar. Namun,
Saat saya melihat Dewi keluar dari kamar, meskipun wajahnya pucat, ia masih menatap saya dengan penuh kepercayaan. Saya tahu saya tidak boleh hancur. Saya memegang tangannya perlahan dan berbisik, aku akan menyelesaikannya sampai tuntas. Sekalipun kebenarannya lebih menyakitkan dari ini, selama kamu ada di sisiku, aku pasti bisa menahannya. Sebuah tekad yang membara mengeras di hati saya. Kali ini, segelap apapun misterinya, saya harus sampai pada akhir kebenaran. Ketika Rian mengatakan bahwa dalam pengakuan Lastri muncul nama orang lain, saya langsung membeku. Selama ini saya berpikir semua ini berasal dari dendam pribadi antara dia dan almarhum ayah saya. Tetapi jika ada dalang lain, konspirasi ini bukan lagi sekadar balas dendam pribadi. Saya menatap Rian dan bertanya dengan suara serak, katakan lebih detail. Siapa orang itu? Rian membuka sebuah berkas dan menunjuk salah satu bagian transkrip. Suara Lastri terdengar parau, tetapi jelas, aku tidak melakukannya sendirian. Ada orang yang membantuku mendekati keluarga mereka, memberiku informasi, bahkan memberitahuku cara beraksi agar tidak ketahuan. Orang itu, sama bencinya dengan menantu di rumah itu seperti aku. Mendengar itu, saya merinding, jantung saya berdebar seperti jenderang. Benci pada menantu? Seketika bayangan ibu saya muncul di kepala. Tapi ibu kan hanya dimanfaatkan. Mungkinkah ada orang lain lagi? Rian mengetuk meja dan berkata dengan tegas, kami curiga orang ini adalah salah satu anggota keluargamu atau orang yang sangat dekat. Hanya dengan begitu, ia bisa terus-menerus mendekati Dewi. Tenggorokan saya tercekat, gelombang besar bergejolak di hati saya. Bayangan hitam itu tidak berhenti pada Lastri, tetapi telah merasuk hingga ke dalam keluarga saya sendiri. Malam itu, saya pulang dengan hati seberat batu. Dewi yang sedang duduk di ruang tamu, dengan wajah pucat, langsung bertanya begitu melihat saya, ada apa, Mas? Saya ingin menyembunyikannya dari istri saya, tetapi saya segera mengubah pikiran. Tidak boleh ada lagi rahasia di antara kami. Saya duduk di sampingnya dan memegang tangannya. Lastri tidak beraksi sendirian. Ada orang lain di belakangnya yang membantu, bahkan memberitahu cara untuk mencelakaimu. Orang itu bisa jadi orang yang sangat dekat dengan kita. Mendengar itu, Dewi gemetar, matanya membelalak ngeri. Maksudmu, orang yang dekat dengan kita, jangan-jangan, dari keluarga? Saya memeluknya dan berbisik, aku juga belum yakin. Tapi kita harus hati-hati. Jangan khawatir. Aku dan polisi pasti akan menemukannya. Dewi membenamkan wajahnya di bahu saya dan terisak. Aku sudah tidak punya keberanian lagi untuk bertahan. Rasanya semua orang seperti ingin membunuhku. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Mendengar napas istri saya yang bergetar, hati saya terasa seperti diiris. Saya tahu Dewi mengalami trauma yang parah, dan tanggung jawab saya bukan hanya mengungkap kebenaran, tetapi juga menjadi pegangan agar ia punya kekuatan untuk terus hidup. Keesokan harinya, Rian memanggil saya ke kantor polisi. Ia mengatakan bahwa dari rekaman panggilan rahasia Lastri, ditemukan suara wanita lain. Kualitasnya tidak bagus, tetapi setelah dianalisis, suara itu memiliki beberapa kemiripan dengan salah satu kerabat Dewi. Rian bertanya dengan tatapan menyelidik, apa Dewi pernah punya masalah serius dengan seseorang, terutama dari pihak keluarga besarmu? Saya menelan ludah, tenggorokan saya tercekat. Wajah ipar dan sepupu melintas, tetapi yang paling kuat muncul tetaplah ibu saya. Ibu berkali-kali mengkritik Dewi, bahkan pernah melontarkan kata-kata pedas bahwa ia tidak sudi melihat wajah menantunya itu. Saya berkata dengan suara gemetar, ada, mungkin, ibuku. Tapi tetap saja sulit dipercaya. Aku tidak bisa percaya. Rian menghela napas. Aku mengerti perasaanmu, tapi kita harus bicara dengan bukti. Kami akan memasang alat sadap dan merekam percakapannya. Kalau memang ada keterlibatan, pasti akan terungkap. Ketika saya pulang, saya melihat ibu saya. Beliau sudah dibebaskan sementara karena kurangnya bukti. Ibu duduk di dalam kamar, matanya cekung, wajahnya kuyu. Saat saya masuk, ibu menatap saya dengan mata memerah. Nak, ibu bersumpah tidak berniat mencelakai istrimu. Ibu hanya tertipu,
Tapi ada seseorang yang terus datang dan berbisik di telinga ibu. Katanya Dewi itu pembawa sial, akan membawa malapetaka bagi keluarga. Ibu bodoh karena percaya. Saya membeku di tempat. Jadi, memang benar ada bayangan lain yang menanamkan pikiran jahat di kepala ibu saya. Saya bertanya dengan suara tercekat, "Siapa orang itu, Bu? Ibu kenal?" Ibu menunduk dan berkata dengan suara gemetar, "Seorang peramal yang ibu kenal dari tetangga, namanya Eyang Arum. Dialah yang menyuruh ibu begini dan begitu, dan dia juga yang mengenalkan ibu pada Lastri," katanya temannya. Saya terpaku. Sosok yang bersembunyi di balik kegelapan itu tak lain adalah seorang peramal yang memanfaatkan tahayul ibu saya untuk menjerumuskan keluarga kami ke jurang kehancuran. Semuanya perlahan menjadi jelas. Lastri adalah eksekutor di lapangan, sementara Eyang Arum adalah dalang yang mengendalikan dari jauh, menanamkan bisikan beracun untuk menggerakkan orang lain sesuai keinginannya. Malam itu, saya menceritakan semuanya pada Dewi. Setelah mendengar, ia menangis. Hanya karena kata-kata seorang peramal, ibu sampai mau melakukan hal itu? Apa salahku sampai harus begitu dibenci? Saya memeluknya dan berkata dengan pilu, "Kamu tidak salah. Yang salah adalah dendam dan kebodohan yang memenuhi hati manusia. Tapi percaya padaku, aku akan menyelesaikannya sampai tuntas dan mengungkap semua kebenarannya. Kamu harus hidup, untukku, untuk kita." Malam itu, saya menelepon Rian dan berkata dengan suara serak, dalangnya seorang peramal bernama Eyang Arum. Ibu yang bilang, "Kita harus segera bergerak. Kalau tidak, Dewi akan terus dalam bahaya." Rian menjawab dengan tegas, "Baik. Kami akan segera melakukan penyelidikan." Saya menutup telepon dan memandangi Dewi yang tertidur. Di bawah cahaya lampu redup, wajah istri saya tampak tirus, tetapi terlihat tenang dalam pelukan saya. Saya mengecup ringan rambutnya dan bersumpah dalam hati. "Segelap apapun misteri ini, aku akan menjadi api yang menjagamu tetap aman." Saya tahu, pertempuran terakhir untuk mengungkap seluruh kebenaran sudah sangat dekat. Keesokan paginya, telepon dari Rian datang. Suaranya terdengar tegas. "Kami sudah menemukan lokasi peramal bernama Eyang Arum itu. Dia tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir kota, melayani orang-orang yang datang untuk diramal. Hari ini kami akan menggerebeknya. Mau ikut? Ini mungkin kesempatanmu untuk mendengar langsung kebenaran dari mulutnya." Saya terdiam sejenak. Jantung saya berdebar kencang, amarah dan getaran datang bersamaan. Selama beberapa bulan terakhir, saya hidup di bawah bayang-bayang ketakutan, harus menyaksikan istri saya layu dari hari ke hari. Sekarang, akhirnya, dalang di baliknya akan menunjukkan wujudnya. Saya mengangguk dengan kuat. Suara saya terdengar mantap. Saya ikut. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri, dan mendengar dengan telinga saya sendiri. Sore harinya, saya tiba di rumah itu bersama Rian dan beberapa rekannya. Rumah itu tua dan sederhana, di depannya tergantung papan kayu bertuliskan konsultasi nasib, tolak bala. Dari dalam, tercium aroma dupa yang samar, bercampur dengan suara gumaman pelan. Saat saya melangkah masuk, saya melihat seorang wanita berusia pertengahan 50-an. Perawakannya kurus, rambutnya yang beruban diikat rapi ke belakang, dan sorot matanya begitu tajam. Itulah Eyang Arum. Ia menatap kami, sempat terlihat kaget, lalu tersenyum tipis. "Mau diramal, atau mau menagih dendam lama?" Rian melangkah maju, menunjukkan lencananya, dan berkata dengan suara tegas, "Kami dari kepolisian. Anda harus ikut kami untuk diperiksa terkait kasus keracunan. Anda tahu apa yang telah Anda lakukan, kan?" Wajah wanita itu sekejap berubah, tetapi dengan cepat kembali tenang. Ia menyunggingkan senyum di sudut bibirnya dan berkata, "Saya hanya mengatakan apa yang ingin mereka dengar. Salah orang yang bodoh karena percaya. Kenapa saya yang disalahkan?" Mendengar itu, darah saya mendidih. Saya melangkah maju dan berkata dengan suara gemetar namun tertahan, "Anda yang menghasut ibu saya. Anda memanfaatkan tahayulnya untuk mencelakai istri saya. Anda bekerja sama dengan Lastri untuk memasukkan racun ke dalam makanan. Jangan coba mengelak." Eyang Arum menatap saya dengan tatapan yang dalam dan mencibir. "Oh, jadi kamu anaknya.
Dari wajahmu saja sudah kelihatan. Kamu pikir kamu tidak bersalah? Ayahmu yang menabur benih dendam, aku hanya menjalankan kehendak langit. Istrimu hanya menanggung takdirnya sendiri. Seluruh tubuh saya gemetar, kedua tangan saya terkepal erat hingga terasa sakit. Jangan benarkan kejahatanmu dengan dalih takdir. Istriku tidak bersalah. Sekalipun ayahku salah, itu tidak memberimu hak untuk membalas dendam dengan merenggut nyawa orang yang tidak bersalah. Teriak saya penuh amarah. Rian meletakkan tangannya di bahu saya, memberi isyarat untuk tenang, lalu berkata pada Eyang Arum, "Jelaskan kenapa Anda mengincar Dewi, dan bagaimana Anda berhubungan dengan Lastri." Eyang Arum mencibir, suaranya terdengar seperti desisan ular. "Lastri yang datang padaku, menangisi kematian anaknya yang tak sempat lahir. Dari penerawanganku, takdir wanita itu sudah terikat dengan darah keluargamu. Aku hanya menunjukkan jalan yang harus ia tempuh. Pada ibumu, aku katakan menantunya itu pembawa sial, jika tidak disingkirkan, seluruh keluarga akan hancur." Wanita tua itu percaya, dan mengikuti kata-kataku. Aku tidak perlu berbuat banyak. Cukup tanamkan satu benih keraguan. Soal racun, itu urusan Lastri sendiri. Mendengar itu, saya merinding. Semuanya berawal dari bisikan jahat itu. Ibu saya, yang memang sudah percaya pada ramalan, perlahan dicuci otaknya hingga akhirnya menjadi alat di tangannya. Saya ingin sekali menerjang Eyang Arum dengan tatapan penuh kebencian, tetapi kedua kaki saya terpaku di tanah. Saya hanya bisa berkata dengan suara tercekat, "Apa Anda pernah memikirkan akibatnya? Istriku hampir mati, keluarga kami hancur berantakan. Apa yang Anda dapatkan dari semua ini?" Eyang Arum menatap saya, matanya tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan. "Apa yang kudapatkan? Kepuasan. Orang yang menabur benih di masa lalu adalah ayahmu, jadi wajar jika anak-anaknya yang membayar. Aku hanya menjalankan hukum karma." Saya tertawa getir, air mata mengalir. Hukum karma tidak pernah mengizinkan pembunuhan orang yang tidak bersalah. Anda hanya memupuk kebencian hingga mengubah diri Anda menjadi iblis. Jika memang ada Tuhan, yang harus membayar adalah Anda. Rian memberi isyarat, dan dua rekannya segera maju membacakan surat perintah penangkapan. Eyang Arum hanya mencibir, tidak melawan, dan bergumam, "Lihat saja nanti, api dendam tidak akan pernah padam. Istrimu, cepat atau lambat, akan membayar dosanya." Kata-katanya bagai pisau terakhir yang menusuk jantung saya. Saat ia dibawa pergi, saya membeku di tempat. Seluruh tenaga saya seolah terkuras. Rasanya seperti beban berat terangkat, tetapi juga seperti ada luka baru yang tercipta. Rian menepuk bahu saya dan berkata dengan suara rendah, "Setidaknya semuanya sudah terungkap, tapi kamu harus kuat. Dampingi Dewi, bantu dia melewati trauma ini." Saya mengangguk, menelan air mata. Dalam perjalanan pulang, saya tidak bisa melupakan wajah tenang dan kejam Eyang Arum. Saya kasihan pada ibu saya. Seorang wanita tua yang karena kepercayaan buta, terseret ke dalam kejahatan. Saya kasihan pada Dewi. Seorang wanita baik hati yang harus menanggung dosa masa lalu orang lain, dan saya merasa begitu lemah dan tidak berdaya karena tidak bisa melindungi istri saya sejak awal. Ketika saya sampai di rumah, Dewi berlari menghampiri dengan tatapan cemas. Saya memeluknya erat-erat dan berkata dengan suara tercekat, "Semuanya sudah terungkap. Dalangnya adalah peramal bernama Eyang Arum. Dia yang memanfaatkan ibu untuk merencanakan semuanya. Sekarang, dia juga sudah ditangkap. Kamu tidak perlu takut lagi." Dewi terdiam sejenak, lalu pecah dalam tangis. Ia membenamkan wajahnya di dada saya dan terisak-isak. "Mas, kenapa kita harus mengalami semua ini? Aku lelah sekali. Aku hanya ingin keluarga yang biasa dan tenang." Saya memeluknya erat. Mata saya juga basah. "Aku tahu. Maafkan aku karena membiarkanmu menanggung begitu banyak penderitaan. Tapi mulai sekarang, semuanya akan berbeda. Aku akan membawamu keluar dari kegelapan ini." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, saya dan Dewi bisa tidur dengan nyenyak. Namun, bahkan dalam mimpi, saya masih mendengar cibiran Eyang Arum dan kata-katanya yang penuh dendam, "Api dendam tidak akan pernah padam." Saya tahu,
Pertarungan ini belum sepenuhnya berakhir. Eyang Arum memang sudah ditangkap, tetapi luka di hati kami masing-masing masih ada. Dan saya tahu, babak terakhir dari cerita ini adalah bagaimana saya dan Dewi bangkit bersama dari puing-puing ini dan menemukan kembali cahaya untuk diri kami sendiri. Selama beberapa hari setelah penangkapan Eyang Arum, rumah kecil kami perlahan kembali tenang. Tidak ada lagi langkah kaki yang mengintai atau tatapan curiga, tetapi hati kami belum sepenuhnya damai. Setiap kali melihat istri saya berusaha tersenyum, namun di matanya masih tersisa kelelahan yang dalam, hati saya terasa perih. Mimpi buruk selama berbulan-bulan telah meninggalkan luka yang dalam dan sulit disembuhkan di hatinya. Suatu sore, saya membawa Dewi kembali ke rumah sakit. Dokter melihat hasil pemeriksaan dan menghela napas lega. Syukurlah, kadar zat beracun di tubuhnya perlahan menurun. Tidak ada kerusakan serius pada hati dan ginjal. Dengan istirahat yang cukup, nutrisi yang baik, dan pikiran yang tenang, ia akan pulih. Mendengar kata-kata dokter, saya merasa seolah beban seberat gunung terangkat dari pundak saya. Saya menggenggam erat tangan Dewi dan berbisik, "Kamu dengar, kamu akan sehat kembali. Tidak ada lagi yang akan mengancammu." Dewi menatap saya, matanya memerah, lalu mengangguk kecil. Keluar dari rumah sakit, kami berjalan-jalan sejenak. Angin sore yang sejuk berembus, dedaunan berdesir seolah membisikkan sesuatu. Tiba-tiba Dewi berhenti dan menatap langit. "Mas, aku tidak mau membenci siapapun lagi. Aku hanya berharap ke depannya kita bisa hidup tenang. Miskin tidak apa-apa. Aku sudah lelah dengan kebencian." Saya merengkuhnya dan membenamkan wajah di rambutnya. "Aku juga. Sekarang aku sadar. Kebencian hanya akan melahirkan kebencian yang baru. Kita harus hidup untuk saat ini dan masa depan." Ketika kami pulang, saya memutuskan untuk menyalakan dupa di depan altar foto ayah saya. Memandangi arwahnya, hati saya terasa campur aduk. Saya berbisik, "Ayah, saya sudah tahu kebenarannya. Saya tidak menyalahkan ayah, tapi ayah telah meninggalkan luka yang terlalu besar. Karena ayah, istri saya harus menderita. Saya akan hidup dengan baik. Saya akan melindungi Dewi sampai akhir. Semoga ayah di alam sana mengerti dan melindungi keluarga kami." Asap dupa mengepul, seolah menjadi jawaban yang hening. Ibu saya, setelah melalui semua ini, menjadi sangat rapuh. Beliau hanya duduk diam di kamar, rambutnya terlihat semakin memutih, dan matanya menyimpan kesedihan yang dalam. Suatu sore, ibu memanggil saya dan Dewi, lalu berkata dengan suara gemetar, "Anak-anakku, ibu minta maaf. Karena tahayul, ibu tertipu oleh orang jahat sampai hampir mencelakai menantu ibu sendiri. Ibu sangat menyesal, setiap malam ibu mimpi buruk. Dewi, maukah kamu memaafkan ibu?" Sampai di situ, ibu menangis terseduh-seduh. Dewi memegang tangan ibu, air mata juga mengalir di matanya. "Ibu, saya tidak membenci ibu. Saya tahu ibu hanya dimanfaatkan orang lain. Saya hanya berharap ke depannya ibu lebih percaya pada keluarga dan meninggalkan kepercayaan buta seperti itu. Saya tetap menantu ibu, dan saya ingin merawat ibu selamanya." Mendengar itu, ibu memeluk Dewi erat-erat, dan keduanya menangis bersama. Pemandangan itu membuat tenggorokan saya tercekat. Saat itu, saya merasa retakan yang sepertinya tidak akan pernah sembuh, perlahan mulai tertutup oleh cinta. Pengadilan Lastri dan Eyang Arum digelar. Lastri divonis hukuman berat atas tindakan pembunuhan berencana, sementara Eyang Arum juga harus bertanggung jawab atas tuduhan penghasutan dan penipuan. Di pengadilan, saya berdiri, menatap lurus ke arah mereka, dan berkata dengan suara gemetar namun jelas, "Saya tidak lagi menyimpan dendam. Saya hanya berharap kalian berdua menyadari bahwa balas dendam tidak akan pernah memberikan kedamaian. Hanya dengan melepaskan dendam, kalian bisa menemukan ketenangan. Istri saya telah menderita banyak, tetapi kami masih memiliki satu sama lain. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kalian renggut." Lastri terdiam, matanya masih keruh, sementara Eyang Arum hanya tersenyum tipis, tapi saya tidak lagi peduli. Saya tahu keadilan telah ditegakkan, dan sekarang saya harus menjalani sisa hidup saya dengan baik. Setelah itu, saya menghabiskan lebih banyak waktu dengan Dewi. Saya mengajaknya pulang ke kampung,
berjalan-jalan di sawah, menghirup udara segar, dan menyatu dengan alam. Saya juga mulai belajar memasak makanan kesukaannya. Meskipun kaku, Dewi selalu memberiku semangat dengan senyumannya. Hari demi hari, wajah Dewi semakin cerah dan senyum semakin sering menghiasi bibirnya. Saya bisa merasakan dengan jelas bahwa cahaya dalam hidup saya perlahan kembali. Suatu pagi, Dewi memegang tangan saya dan berkata pelan, "Mas, ada satu hal yang aku pelajari, jangan terlalu terikat pada masa lalu, toh kita tidak bisa mengubahnya, yang penting adalah sekarang dan masa depan. Aku punya kamu, punya ibu, itu sudah cukup." Saya memeluknya. Kebahagiaan yang sederhana memenuhi hati saya. Benar. Badai telah berlalu, tetapi yang paling berharga adalah kami masih bersama. Malam itu, saya menulis beberapa baris di buku harian saya, kebahagiaan bukanlah ketiadaan penderitaan, melainkan kemampuan untuk melewati penderitaan bersama-sama. Semua dendam pada akhirnya akan berlalu, yang tersisa hanyalah cinta dan pengampunan. Saya meletakkan buku catatan itu di atas meja dan memandangi Dewi yang sedang tersenyum di bawah cahaya lampu. Hati saya terasa luar biasa damai. Kisah kami mungkin tidak seperti orang lain, tetapi ia telah mengajarkan saya satu hal, segelap apapun masa lalu, selama ada cinta, kita bisa terus melangkah maju. Saya percaya, sekarang luka itu akan sembuh menjadi bekas luka, dan keluarga kami akan menjalani kehidupan baru yang damai dan bahagia. Mengantar istri ke rumah sakit, lalu dokter berbisik untuk melapor ke polisi. Kebenaran yang mengguncang semua orang itu kini telah berakhir, tetapi gaungnya pasti akan tetap ada di hati kami semua. Dari sebuah pemeriksaan kesehatan yang tampak biasa, sebuah keluarga harus berhadapan dengan konspirasi, dendam, dan kegelapan masa lalu. Istri saya yang baik hati menjadi korban. Ibu saya nyaris berbuat dosa karena percaya pada peramal, dan saya harus menyaksikan kebenaran yang menyakitkan tentang ayah saya. Namun pada akhirnya, kebenaran terungkap, kejahatan dihukum, dan keluarga kami memilih untuk saling memaafkan dan melangkah maju bersama. Pelajaran terbesar dari kisah ini adalah jangan biarkan kebencian atau tahayul membutakan akal sehat kita. Dalam hidup, kita mungkin akan dihadapkan pada kejadian tak terduga atau bayang-bayang kelam dari masa lalu. Namun, jika kita terus memelihara dendam, dendam itu akan menelan masa depan kita. Kita harus belajar untuk menghadapi, melepaskan, dan percaya pada cinta. Keluarga hanya bisa menjaga kebahagiaannya jika ada saling pengertian, penerimaan, dan cinta sejati. Pelajaran lainnya adalah jangan percaya secara buta pada ramalan atau tahayul. Tahayul itulah yang membuat ibu saya dimanfaatkan dan nyaris menjadi alat untuk mencelakai menantunya sendiri. Di masyarakat modern ini, kita harus lebih bijak, percaya pada ilmu pengetahuan dan kemanusiaan, bukan pada hasutan tanpa dasar. Terakhir, saya ingin menyampaikan kepada semua yang mendengarkan kisah ini, hargailah keluarga yang ada di samping Anda. Saat krisis datang, yang menopang kita bukanlah uang atau janji-janji manis, melainkan cinta dan kebersamaan. Jangan sampai kita baru menyadari betapa berharganya keluarga setelah kehilangannya. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa mendengarkannya dan mengambil pelajarannya masing-masing. Setiap subscribe dan komentar dari Anda adalah semangat bagi kami untuk terus menyajikan kisah-kisah kehidupan yang menyentuh, nyata, dan bermakna. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga Anda dan keluarga selalu dilimpahi kedamaian dan kebahagiaan, serta senantiasa menjaga cinta dalam setiap momen kehidupan sehari-hari.